Selamat datang pemirsa PKBN Siloam. Sekolah zaman now, belajar bisa di mana saja, kapan saja, dan siapa saja. Pada malam hari ini kita akan belajar daring, yaitu materi PPKN yang berjudul Kebinekaan Indonesia, yang disampaikan oleh Ibu Priscilla Pompasi. Beliau adalah tutor PPKN. Dan pada malam hari ini dia yang menyampaikan materi. Kepada Ibu Priscilla Pompasi, saya persilahkan untuk menyampaikan materi pada malam hari ini. Oke, terima kasih. Baik, selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabarnya teman-teman? Baik. Bagaimana kabarnya? Baik. Baik. Tuhan baik. Oke, puji Tuhan ya teman-teman, kita masih bisa diberi kesehatan kekuatan, masih bisa ikut pembelajaran daring pada malam hari ini ya. Nah, pertama-tama saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Ketua PKBM kita, yaitu Pak Billy, sudah memberi kesempatan kepada saya untuk menyampaikan materi kita malam hari ini ya. Saya juga mengucapkan terima kasih atas kehadiran teman-teman semua, baik teman-teman siswa dan juga rekan-rekan tutor yang hadir pada malam hari ini. Terima kasih banyak. Oke, jadi pada minggu kemarin kita sudah mendengar materi yang dibawakan oleh Ibu Feni Wulandari ya, yaitu mengenai hakikat ilmu sains ya. Oke, jadi malam hari ini saya akan membawa mata pelajaran PPKN. Jadi malam hari ini adalah pertemuan pertama kita di pelajaran PPKN pada semester genap ya, tahun ajar 2003-2024 ya. Nah, malam hari ini saya ingin mengajak kita untuk membahas mengenai kebinekaan Indonesia ya. Oke, jadi malam hari ini kita akan membahas mengenai kebinekaan Indonesia atau keragaman Indonesia ya. Oke, kita langsung ke peta konsepnya. Ini adalah peta konsepnya yang akan kita pelajari malam hari ini, hal-hal yang berhubungan dengan kebinekaan Indonesia atau keragaman Indonesia ya. Jadi yang pertama itu kita akan membahas mengenai keragaman gender. Kedua, kita akan membahas mengenai keragaman suku ya. Kemudian yang ketiga, kita akan membahas mengenai keragaman budaya. Yang keempat, yang kelima kita akan membahas mengenai keragaman ras dan antar golongan. Dan yang terakhir, kita akan membahas mengenai bagaimana cara kita menjaga ya nilai penting kebinekaan. Nah, itu dia poin-poin yang akan kita bahas pada malam hari ini. Oke, next. Nah, ini dia. Mungkin di antara teman-teman ada yang belum tahu nih arti dari Bhinneka Tunggal Ika. Ada yang sudah tahu artinya Bhinneka Tunggal itu apa? Silahkan dijawab. Ada yang sudah tahu? Silahkan jawab. Apa arti dari Bhinneka Tunggal Ika? Ada yang mau jawab? Apa ini pipi ke siapa? Ayo. Berbeda-beda tapi tetap satu jiwa. Nah, betul sekali. Jadi arti dari Bhinneka Tunggal Ika itu berbeda-beda tetapi tetap satu jiwa ya. Nah, minta tolong mikrofonnya yang lain silakan. Oh ya udah. Jadi kita mau melihat nih di dalam negara kita ini punya lambang Garuda Pancasila ya. Nah, Garuda Pancasila ini atau burung Garuda ini merupakan simbol kebinekaan Indonesia ya. Nah, kita tahu sendiri bahwa di Indonesia ini kan tidak hanya berbeda agama ya, tetapi juga berbeda suku, kemudian budaya, adat istiadat, bahasa dan lain sebagainya ya. Nah, perbedaan ini merupakan karunia Tuhan yang Maha Esa ya, teman-teman, yang patut kita syukuri ya. Nah,
kesatuan ini di dalam kebinekaan ini kita diajarkan untuk memiliki sikap kesatuan dan persatuan yang harus kita jaga. Nah, kesatuan ini itu dilandaskan nih di dalam Pancasila ya, yaitu terdapat di dalam sila-sila Pancasila, yaitu mulai dari sila pertama sampai sila yang terakhir ya. Itu dia. Jadi tadi Bhinneka Tunggal itu merupakan artinya adalah walaupun kita semua berbeda, tetapi kita tetap satu, yaitu satu bangsa ya. Itu dia. Lanjut. Nah, ini tadi poin-poin yang saya sebutkan tadi, hal-hal yang akan kita bahas yang berhubungan dengan kebinekaan Indonesia ya. Yang pertama, keragaman gender ya. Itu hal yang pertama harus kita bahas, dan ini merupakan hal yang perlu kita perhatikan ya. Karena masih banyak sekali kita yang belum menyadari tentang hal penting dari kesadaran gender ini ya. Nah, apa sih kesadaran gender ya? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ya, gender adalah jenis kelamin ya, perempuan maupun laki-laki ya. Nah, laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama di mata Tuhan ya, ataupun hukum ya. Dengan begitu, baik laki-laki maupun perempuan akan memiliki hak yang sama ya, dalam mendapat pendidikan, bekerja, kemudian kegiatan perekonomian, menjalankan tugas sosial, berpolitik, dan lain-lain. Nah, namun ya, masih banyak saja yang tidak bersikap seperti itu. Ya. Nah, contohnya ini dalam rumah tangga aja, masih banyak yang tidak menyadari kesadaran gender ini. Biasanya kalau di dalam rumah tangga, urusan rumah tangga itu memang sepenuhnya selalu diberikan kepada perempuan, dan perempuan biasanya pekerjaannya hanya di rumah, tidak boleh mencari uang atau nafkah untuk membantu laki-lakinya. Nah, begitu juga dengan si laki-laki ini atau suami, biasanya kalau dalam rumah tangga itu tidak mau membantu pekerjaan istrinya di rumah ya. Padahal pada hakikatnya ya teman-teman, perempuan dan laki-laki ini sama ya. Pada hakikatnya sama. Seharusnya baik pekerjaan di rumah maupun mencari nafkah perekonomian keluarga, perempuan dan laki-laki harus saling membantu ya. Jadi tidak boleh dibeda-bedakan. Perempuan juga boleh membantu perekonomian keluarga, bekerja ya, mendapatkan pendidikan yang tinggi dan layak ya, ikut serta dalam berpolitik, bekerja sebagai ASN dan lain sebagainya. Begitu pula laki-laki ya. Kalau seandainya istrinya nggak sempat karena istrinya ikut mencari keuangan dalam rumah tangga ya, harusnya suami juga harus sadar bahwa pekerjaan rumah tangga itu adalah hak bersama. Jadi harus dibantu. Apa yang bisa dibantu di rumah silahkan dibantu. Begitu juga dengan istri, jika bisa membantu suami mencari keuangan atau menambah perekonomian keluarga, tidak salah untuk bekerja sama dalam membantu keuangan di rumah. Nah, gitu dia. Jadi jangan kita membeda-bedakan ini tugas istri, ini tugas suami. Kalau kita bekerja sama, maka yang sulit akan menjadi lebih ringan gitu. Nah, ini ada upaya-upaya pemerintah untuk membangun kesadaran gender ini ya, teman-teman. Yang pertama, membentuk Komisi Nasional Perempuan atau Komnas kalau saya nggak salah ya. Nah, di sini adalah salah satu upaya pemerintah untuk membantu membangun kesadaran gender ya. Kemudian yang kedua adalah membentuk Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Kemudian yang ketiga, adanya 30% kuota perempuan di DPR. Jadi di DPR aja ada perempuan yang ikut bekerja di sana. Jadi tidak semuanya laki-laki ya. Nah, dari situ bahwa pemerintah ini memperhatikan perempuan juga, tidak hanya laki-laki ya. Begitu dia. Begitu juga dengan di PKBM Siloam ini, saya bersyukur karena di sini juga banyak perempuan ya yang ikut menjadi tutor di sini ya. Itu artinya bahwa PKBM Siloam sudah menerapkan kesadaran gender ini gitu ya. Jadi itu pembahasan mengenai keragaman gender. Selanjutnya
slide selanjutnya. Nah, yang kedua ini kita akan membahas mengenai keberagaman suku ya. Nah, suku adalah masyarakat yang memiliki budayanya sendiri ya. Berbeda dengan masyarakat lain ya. Nah, budaya yang membedakan satu suku dengan suku lainnya adalah bahasa, kemudian adat istiadat, kemudian hingga kebiasaannya sehari-hari ya. Nah, Indonesia merupakan salah satu negara yang paling banyak sukunya ya. Tidak terhitung banyaknya suku di Indonesia ini, sangat banyak ya. Nah, namun suku-suku yang berbineka menjadi satu kesatuan antara lain dengan berbahasa yang sama, yaitu bahasa Indonesia ya. Walaupun di di negara kita ini terdapat banyak sekali suku dengan bahasa yang berbeda-beda dan sangat susah dimengerti antara suku lain dengan suku yang lainnya, tetapi kita semua tetap satu, yaitu satu bahasa ya. Bahasa nasional kita itu bahasa Indonesia, dan bahasa ini wajib untuk kita ketahui, dan biarlah kita semua mengerti, paham dengan bahasa Indonesia. Jangan sampai kita orang Indonesia nggak tahu bahasa Indonesia ya teman-teman. Jadi itu dia. Nah, ini ada beberapa contoh suku yang ada di wilayah Indonesia ya. Sebenarnya banyak, tapi yang saya catat di sini, saya tulis di sini hanya 4 ya. Nah, ini misalnya di Papua ya teman-teman, ada suku Asmat, Dani, Mi, Arfak ya. Nah, itu dia suku-suku yang ada di Papua. Kemudian yang ada di Maluku ada suku Ambon, ada suku Kei, kemudian suku Ternate ya. Yang ketiga itu di Jawa Timur. Nah, di Jawa Timur itu ada suku Jawa ya, Tengger dan Osing ya. Nah, yang keempat di Kalimantan nih tempat kita berada ya teman-teman, ada suku Dayak, suku Melayu, suku Iban dan lain sebagainya ya. Oke, itu dia dan lain-lain. Lanjut. Oke, kemudian kita membahas keberagaman budaya ya. Nah, keberagaman budaya ini sangat berhubungan dengan keberagaman suku tadi ya. Nah, karena semakin banyak suku maka semakin banyak pula budaya ya. Itulah yang terjadi di negara kita ya. Nah, banyak hal yang bisa dimasukkan ke dalam budaya. Nah, misalnya ada kesenian daerah ya. Tentunya di setiap suku kita tunggu, mungkin masih terpental narasumber kita dari daring, masih gangguan. Oke, siap. Kita tunggu. Lilis, tolong matikan mikrofonnya. Atau saya hentikan sementara. Saya hentikan sementara untuk presentasi ini. Saya ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Kelihatankah? Kelihatan, Pak. Ini adalah website kita, website Warta PKBN Siloam. Nanti di website ini nanti saya kirim di grup linknya, dan di sini ada yaitu materi sukses di YouTube dan modul kesetaraan, bisa teman-teman download. Untuk materi sukses di YouTube ini adalah materi yang bagi teman-teman yang ingin belajar tentang YouTube, bagaimana cara membuat channel YouTube hingga teman-teman bisa menghasilkan uang di YouTube. Untuk di YouTube ini saya sudah 2 kali gajian dari YouTube, dan saya belajar di materi sukses di YouTube ini. Dan di materi sukses di YouTube ini ada 40 video, yaitu materi tentang bagaimana mengelola YouTube. Nah, teman-teman boleh buka websitenya nanti. Di bagian halaman website itu, di bagian paling atas itu ada link yaitu materi sukses di YouTube. Silahkan teman-teman buka, bisa juga di download dan dipelajari. Dan di materi ini sangat bermanfaat sekali,
dan saya sudah berhasil menerapkan materi sukses di YouTube nih, yaitu dari seorang mentor yang sangat terkenal. Beliau adalah mentor saya juga, dan jika teman-teman ingin menekuni belajar di YouTube, lebih baik mempelajari materinya terlebih dahulu. Karena di materi ini teman-teman akan tahu bagaimana cara menghasilkan uang di YouTube. Saya akan contohkan membuka materi sukses di YouTube. Nah, di materi kelas sukses dari YouTube ini ada beberapa folder. Yang pertama yaitu bonus sukses dari YouTube, itu background-nya. Yang pertama bonusnya, yang kedua yaitu level 1, yaitu bagi teman-teman yang belum pernah membuat channel YouTube sama sekali, lebih baik mempelajari yang level 1, yaitu basic. Selanjutnya, jika teman-teman sudah paham tentang membuat channel YouTube, bisa lanjut ke level yang kedua, yaitu level medium. Jika sudah menguasai di level medium, boleh juga lanjut ke level 3, yaitu level master. Dan di level master ini adalah bagi teman-teman yang sudah monet, bisa lanjut atau mempelajari di level master. Dan yang terakhir yaitu level 4, yaitu level mafia. Di level mafia ini itu sangat bermanfaat sekali, bagaimana kita membentuk tim, menjadi sebuah membangun YouTube itu membentuk tim supaya bisa lebih berhasil. Jadi di masing-masing tim ini ada tugasnya masing-masing, ada yang bagian video, ada yang bagian editing, dan ada juga yang bagian bagian tag atau deskripsi. Itu penting juga. Itu untuk materi kelas sukses dari YouTube di website kita. Selanjutnya yaitu di bagian pertama itu ada portofolio pimpinan. Di situ adalah portofolio pribadi saya sebagai pengelola PKBM Siloam. Mungkin teman-teman ingin tahu siapa pengelola PKBM Siloam, boleh juga buka di portofolio pimpinan. Dan yang selanjutnya ada modul kesetaraan, modul paket A, paket B, dan paket C. Nah, di bagian website ini juga ada tugas yang diberikan tutor minggu lalu, yaitu materi yang disampaikan oleh Bu Penny Wulandari, yaitu ada judul Wulan Tutor PKBM Siloam. Di sini ada tugas, kita coba cek hasil tugas dari teman-teman kemarin. Kita coba buka. Nah, apakah kelihatan? Kelihatan, Pak. Oke, saya coba scroll ke bawah. Tugas yang kita kerjakan kemarin. Nah, ini dia. Ada foto kita di website Wulan Tutor PKBM Siloam. Nah, ini foto yang sudah mengirimkan tugas. Ada saya juga di situ. Nah, terima kasih kepada teman-teman yang sudah mengerjakan tugas dari Bu Penny Wulandari, yang sudah mengirim foto selfie, dan foto kita sudah masuk di website beliau. Nah, ini ada beberapa foto kemarin ya.
Ada yang belum masuk. Ini terima kasih kepada Alexander Ngatimin, Dera Aulia, Rio Erlangga, GD Erlangga, Armono Eko, dan Dera Aulia Ramadhani yang sudah mengerjakan tugas kemarin. Nah, ini adalah foto daring kita minggu lalu, tanggal 19 Januari 2024. Nanti link websitenya saya kirim di grup supaya teman-teman bisa buka website PKBM Siloam, karena kami selalu menyampaikan informasi di website, termasuk juga undangan daring, video di YouTube juga kita masukkan di website, dan kita memberikan keterbukaan informasi kepada publik supaya masyarakat tahu lembaga kita benar-benar aktif melaksanakan proses belajar mengajar, dan termasuk juga belajar pada malam hari ini itu adalah bagian dari proses belajar mengajar. Dan teman-teman yang mengikuti belajar daring ini ada rekam jejaknya, karena kita ada istilahnya rekaman di YouTube dan di Google Form. Ketika teman-teman mengisi link absen, di sana teman-teman mendapatkan sertifikat yang otomatis masuk ke email teman-teman. Itu adalah bagian dari rekam jejak kita mengikuti pendidikan. Oke, mungkin karena tutor kita tidak bisa bergabung lagi untuk pertemuan pada malam hari ini, mungkin saya akhiri sampai di sini. Kalau ada pertanyaan dari teman-teman, saya memberikan kesempatan. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, untuk minggu depan kita masih tetap belajar. Dan minggu depan kalau tidak ada kendala, untuk materi akan disampaikan oleh Bapak Aprilianto. Beliau akan memberikan materi tentang pengalaman beliau menempuh pendidikan, memotivasi kita supaya kita tetap semangat dalam mengikuti program paket B dan paket C, supaya nanti kita bisa lanjut ke kuliah dan kita bisa bekerja, bisa berhasil di masa depan. Dan saya harap teman-teman jangan putus sekolah, dan disinilah tempat kita untuk memperbaiki perjalanan hidup kita. Kita diberikan kesempatan untuk mengikuti program paket, dan di sini saya tegaskan bahwa ijazah paket itu berlaku dan kita setara dengan yang formal. Jadi teman-teman yang sudah nantinya selesai dari paket C, saya berharap bisa lanjut kuliah di UNKA, di STKIP maupun di keagamaan, semuanya diterima, karena kita satu kementerian dengan perguruan tinggi, yaitu menteri kita sama, Menteri Kebudayaan, Riset, Teknologi dan Teknologi. Jadi kita dengan perguruan tinggi itu masih satu menteri. Jika teman-teman lanjut ke perguruan tinggi, nanti mereka tinggal tarik data. Jadi sekarang tidak bisa ada istilah yang beli jasa, tidak bisa sekarang. Karena data kita yang mengikuti program paket ini terdaftar secara online. Jadi tidak main-main. Dan nama kita terdaftar di Kementerian Pendidikan. Dan nanti kalau kita mau lanjut kuliah, mereka bisa menarik data kita di PKBM Siloam. Oke, itu sekedar informasi buat teman-teman bahwa ijazah paket itu berlaku, bisa untuk kerja dan bisa untuk kuliah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas kehadiran teman-teman semua. Selamat malam, sampai ketemu pada minggu yang akan datang. Terima kasih. Selamat malam.